Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. yang beranggota 021 Firdaus Mahendra Praja, 019 Saifuddin Nur Syahbani, 020 Andrian Saputra, 017 Muhammad Ade Aryani, 022 Yazar Ramadan Suryadi. Baik, di sini kami ingin membahas tentang isu-isu COVID-19 yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah sendiri. Baik, di sini saya ingin menanyakan kepada saudara Ade Aryani, bagaimana sih perkembangan COVID-19 yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah sendiri, perkembangannya? Ya, sejauh ini yang saya yang cari di internet, di websitenya yang terkonfirmasi sudah sekitar 9.700-an, yang sembuhnya sudah 184 ribuan, dan yang meninggal sudah mencapai 13.176. Kenaikan kasus positif di Jawa Tengah ini terjadi karena Jawa Tengah merupakan destinasi mudik yang dikunjungi saat Idul Fitri kemarin. Mobilitas penduduk ke tempat wisata pada 13-19 Mei cukup tinggi, mencapai 51%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan kasus bisa karena akumulasi kenaikan aktivitas penyebab yang berpotensi meningkatkan penularan di tengah masyarakat. Berkerumun dapat meningkatkan kasus COVID-19, bukanlah hal yang mengada-ada. Untuk mengantisipasi kenaikan kasus, Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan kapasitas perawatan pasien COVID pada beberapa rumah sakit penyelenggara layanan COVID. Kita sebagai masyarakat Indonesia bisa turut berperan serta dalam pencegahan dan mengatasi penularan lebih banyak virus ini. Ya, sekian data yang saya sampaikan, yang saya dapat dari internet. Ya, kembalikan ke moderator lagi. Oke, baik. Di sini tentang data tadi sudah dijelaskan oleh Muhammad Ade Aryani. Baik, di sini saya akan menanyakan tentang isu yang ada di Jawa Tengah sendiri. Apakah benar COVID-19 ini cepat merambat atau banyak orang-orang yang tidak percaya tentang COVID-19 ini? Bagaimana tanggapan tentang itu? Dari saudara Andrian atau Firdaus Mahendra atau Yazar ingin menambahkan? Ya, mungkin saya akan menjawab. Kalau menurut saya sendiri, pribadi, saya sih kurang percaya dengan COVID-19 ini ya, yang dikatakan sebagai virus yang cepat menyebar melalui udara ataupun melalui ruangan yang ber-AC. Karena kan kalau bisa kita lihat, kalau memangnya virus ini ada, kenapa masih banyak orang yang menyepelekan hal seperti ini gitu. Dan dari pemerintah pun mungkin masih kurang, menurut saya masih kurang dalam penanganan virus tersebut. Seperti contohnya disuruh memakai masker ataupun berjaga jarak, mencuci tangan. Bahkan masih banyak juga orang, saya lihat itu di jalan itu kayak sesuka hati tidak memakai masker. Bahkan juga banyak seperti contohnya aparat-aparat kepolisian atau Satpol PP itu tidak melarang mereka, bahkan tidak menegur jika mereka tidak menggunakan masker. Jadi untuk saya sendiri sih pribadi mungkin saya kurang percaya. Ya, sekian dari saya. Baik, ada tanggapan dari Andrian atau Yazar di sini mengenai penjelasan dari Firdaus Mahendra? Saya nggak ada tambahan lagi.
Mungkin sudah Rezer ada tambahan. Kalau memang dari pemerintah sendiri sudah berusaha susah payah gitu kan dengan semaksimal mungkin untuk menangani COVID-19 ini, contoh upaya yang dilakukan pemerintah ini apa? Bisa Saya ingin tahu. dijelaskan? Ya, karena saya lihat sendiri, bahkan di berita-berita, masih banyak orang yang menyepelekannya ini, seperti contohnya pergi berliburan ke wisata-wisata yang ada di Jawa Tengah sendiri, dan mana itu penanganan dari pemerintah yang katanya sudah ditutup, yang sudah diperjaga ketat bahkan katanya, tapi kok tidak ada? Itu kemana? Ya, baik, terima kasih. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Boleh, Mas. Ya, mungkin pemerintah sudah berusaha menjaga dan membatasi aktivitas masyarakat. Mungkin yang bermasalah adalah di masyarakatnya yang kurang edukasi dan kurang tertib terhadap peraturan yang dibuat dan begitu menyepelekan virus ini. Mungkin jika semua masyarakat menjalankan kewajibannya agar dapat mengatasi penyebaran virus ini seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, mungkin virus ini dapat dicegah penyebarannya dengan luas dan tidak cepat menyebar. Dan pemerintah juga bisa memberikan hak-haknya untuk masyarakat Indonesia dan tidak ada hak yang dikurangi agar semua masyarakat Indonesia dapat mendapat pelayanan kesehatan secara merata dan adil. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin ada tambahan dari saudara lain. Saudara Andrean atau ingin menambahkan? Bagaimana tanggapan Anda tentang isu-isu yang ada di Indonesia sendiri? Yang khususnya di Jawa Tengah. Menurut saya pemerintah kurang tegas dalam menanggapi pandemi ini karena terlihat masih banyak orang berkerumunan atau berkumpul di satu tempat seperti kafe atau mungkin tempat wisata tanpa menggunakan masker. Dan kadang ada Satpol PP yang melihat juga tidak menghiraukan mereka yang tidak pakai masker, malah dibiarkan begitu saja. Jadi menurut saya pemerintah memang kurang tegas dalam menangani pandemi ini. Sekian, mungkin ada tambahan dari saudara yang lain. Di sini saya menyimpulkan bagi saya sendiri, pemerintah sudah mengupayakan bagaimana mereka COVID-19 ini, tapi dari penjelasan kami ini dari rakyatnya sendiri yang membandel atau istilahnya tidak percaya kepada COVID-19 ini, makanya masyarakat sendiri bepergian dan tidak memperdulikan protokol yang ada. Mohon maaf, saya mencela lagi ya. Jadi kalau Anda dari tadi ngomongnya pemerintah sudah berupaya, itu saya kan hanya tadi itu minta contohnya itu di mana? Ya, contoh seperti dia misalnya mempertegas tidak boleh berwisata ke sini, itu ada polisi yang menjaga, itu mana? Itu tidak ada. Yang saya minta itu dari tadi itu kemana? Oke, untuk jawaban saudara dari Ade tadi itu mungkin saya terima, tapi contohnya ini mana? Di mana? Dari saudara Ade tadi dan mungkin maksud dari Firdaus Mahendra ini kenapa sih bisa lolos semua gitu ya dari mereka berwisata atau bagaimana? Jawaban ya, dari maksud saya itu seperti itu. Contohnya aja misalnya kayak di tempat wisata-wisata di Jawa Tengah kan banyak yang besar tuh. Wisata-wisatanya udah terkenal bahkan sampai luar daerah sana. Ya kan? Sampai di Kalimantan pun sudah tahu itu. Tapi tetap saja banyak masyarakat yang masih bisa masuk ke situ dan bahkan tidak ada penjagaan sama sekali daripada pemerintah itu sendiri. Dan yang saya minta tadi, kemana contoh bahwa pemerintah ini sudah istilahnya sudah mempertegas dan juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani
penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan cara melarang orang berpergian ke wisata. Bahkan tapi wisata tersebut tidak ditutup sama sekali, tidak dijaga. Ya, itu yang saya minta. Terima kasih. Baik, Saudara Ade. Mungkin kalau di tempat wisata bisa diperbolehkan ada pengunjung, tapi kapasitasnya bisa dibatasi dan tidak boleh berkerumun, dan di tempat itu bisa diberikan protokol kesehatan yang memadai. Itu kalau menurut saya. Terus kenapa seperti contohnya tempat-tempat ibadah, ya, itu ditutup, ya kan? Sedangkan untuk wisata-wisata sendiri dibuka, tapi dengan cara dan catatan itu dibatasi. Nah, kenapa tempat ibadah sendiri itu tidak dibatasi gitu loh? Jika orang memang dia itu memang paham gitu loh tentang COVID-19 ini. Di tempat ibadah juga sekarang dibuka, tapi dibatasi dan jaga jarak, tetap pakai masker saat ibadah. Boleh. Oke. Bisa. Saya menerima dari jawaban sampean mungkin, tapi masih ada ganjal sih di hati saya. Saya ingin menanyakan kesimpulannya apa sih dari yang COVID-19 ini, dari Saudara Yazar, atau mengenai isu-isu yang ada di Indonesia sendiri, khususnya Jawa Tengah. Oke, jadi kalau kesimpulannya menurut saya tidak menyalahkan juga apa yang dibilang Firdaus Mahendra Praja tadi, nggak menyalahkan juga, cuman pemerintah menurut saya sudah berupaya keras. Tergantung untuk penyebaran virus sendiri, menurut saya itu bukan salah siapa-siapa sih menurut saya ya. Kalau untuk penyebaran virus, untuk upaya sendiri pemerintah itu menurut saya sudah sangat-sangat berupaya keras pemerintah untuk menangkal virus itu. Itu saja sih dari saya. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kesimpulannya tadi sudah dijelaskan dari saya maupun Yazar dan semuanya kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.